ke depan agar lebih baik keluarga kita di masa ini. Alhamdulillah pada hari ini insya Allah lengkap, kita bisa hadir semuanya di tempat ini sesuai dengan permintaan saya pada undangan untuk bisa mengajak anak dan istrinya. Walaupun kelihatannya masih ada satu yang mungkin nanti kalau saya absen, ada satu yang tidak hadir, barangkali nanti kita ketahui. Namun sebelum saya sampaikan beberapa hal, yang pertama ini koreksi ya, koreksi mengingatkan. Yang pertama, ketika kita membaca surat atau ayat kursi, nah ini tadi masih saya temukan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, bukan sinata ya, jadi itu domah tanwin. Nah, domah tanwin, jadi ingat-ingat, bukan sinatau wala naum tapi sinatau pakai domah tanwin ya, nanti tidak maknanya beda ya. Kemudian yang kedua, koreksi yang kedua, ketika kita doa bersama, mohon semuanya aktivitas yang berkaitan dengan duniawi ditinggalkan. Misalnya doa sambil makan, doa sambil bicara, doa sambil kegiatan yang lain. Silahkan untuk konsentrasi biar doanya mantap. Karena tadi mengapa imamnya kok ada yang dilewati, ada yang keliru, itu karena melihat jamaahnya kurang konsentrasi. Jadi misalnya Al-Fatihah tahu-tahu langsung Ar-Rahmanir-Rahim tadi kan karena apa? Karena jamaahnya kurang konsentrasi ya. Kemudian yang kedua, masih saya ulangi lagi, ketika kita semua mendoakan orang tua, khususnya kita anak-anaknya Mbah Salamin, baik anak mantu maupun anaknya sendiri, ketika mendoakan mohon masing-masing juga penjenengan tidak punya orang tua yang sudah dipanggil pada Allah ini, masing-masing didoakan. Jangan hanya pelit mendoakannya, bukan hanya sekali Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi paling enggak itu adalah 5 kali mendoakan itu. Karena waktu itu di Madinah terjadi seorang ustadz yang menjelaskan bahwa kalau kita mendoakan orang tua hanya sekali, itu termasuk anak yang pelit. Dan kita tidak mau dikatakan anak yang pelit kepada orang tua, maka paling enggak itu mendoakannya 5 kali. Sehingga dengan demikian kita mendoakan sekali juga tidak akan terkurangi, 2 tidak akan terkurangi, 4 tidak terkurangi. Sehingga paling tidak di antara mungkin minimal 5 kali itu ada salah satu doa kita yang betul-betul konsen, betul-betul sungguh-sungguh, sehingga akhirnya apa? Betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adik-adikku yang aku cintai banggakan dan ponakan-ponakan semuanya, bahwa di tahun baru ini alhamdulillah kita ternyata bisa berkumpul di awal tahun ini. Teman-teman yang lain, tempat-tempat yang lain, saudara yang lain untuk berkumpul aja susah. Kita udah bisa berkumpul dengan hebatnya, bisa berkumpul dengan bagusnya ini. Sehingga di awal tahun baru ini saya mengajak tadi merenung bersama. Yang tadi disampaikan oleh Dewa Udin tadi, kita mencoba merenung bersama. Ya. Yang namanya satu hari ini biar kita merenung karena waktu ya, waktu kita ini secara matematika di IFAH itu mengatakan kita tambah usianya, tambah semula usia 39 jadi 40, yang semula kita usianya 60 tahun jadi 61. Tetapi secara fitrah kehidupan kita adalah jatah waktu kita dikurangi dalam 1 tahun. Oleh karena itu kita coba merenung bersama sebelum saya masukkan menyampaikan hal yang lain. 1 hari di dunia itu sama dengan berapa tahun di akhirat? Ya mungkin pernah mendapatkan ilmu, pernah mendapatkan kajian. 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Nah, 1 hari di dunia sama dengan 1000 tahun. Usia manusia ini menurut sabda Rasulullah adalah antara 60 sampai 70. Kita coba merenung, berhitung bersama. Nek 1 hari sama dengan 1000, berarti nek misalnya 1 hari itu ada berapa? 24 jam.
Satu hari 24 jam kan, 24 jam. Nek misalnya diambil hanya 12 jam, berarti berapa tahun itu? Awal kata 12 jam di dunia sama dengan 500 tahun di akhirat. Kemudian kita ambil 6 jam di dunia sama dengan 250 tahun. 3 jam sama dengan 125 tahun. Nah, nek 2 jam itu sama dengan 62,5 tahun. Berarti logikanya kita hidup di dunia ini hanya 2 jam jika dibandingkan dengan hidup di akhirat selama 62 tahun. Dengan demikian kita ini kalau kita cermati usia 60 sampai 70 kuwi urip ning donya gorong jam nanti ning akhirat. Nah, dari 2 jam ini sudah kita gunakan untuk apa? Untuk bekerja, untuk tidur, untuk santai-santai. Kemudian untuk ibadahnya berapa jam? Dan kita akan menghitung sendiri-sendiri sehingga masing-masing renungan ini mohon untuk segera diperhitungkan. Sehingga apa? Kita tetap selalu memperhatikan, selalu menambah jumlah hari-hari ibadahnya. Ini harapan dari kita semua. Karena apa? Misi kita, visi kita, misi kita sama. Bersama di dunia dan bersama di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa masuk bersama-sama berarti kita tetap meningkatkan apa? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tadi tambahan kepada Bapak Ibu untuk isian tadi pada Dek Farudin. Kita selalu ingat waktu. Ingat waktu bahwa kita selalu menggunakan waktu untuk setepat-tepatnya, karena segala sesuatunya akan dibatasi dengan sebuah waktu. Yang berikutnya untuk lain-lain ini kalau tadi saya hitung semuanya anaknya Bapak Ibu hadir, mulai dari Pak Kang Rosidi nomor loro Dik Fatkul Amin, nomor telu Dik Nur Hidayati, nomor 4 Dik Farudin, nomor 5 Dik Siti, nomor 6 Dik Nur Huda, nomor 7 Dik Rahmadi, nomor 8 Dik Ali Mursidi. Sudah dikatakan pasangannya Dewi-Dewi, kemudian istrinya dan suaminya hari ini semuanya hadir. Nah, kemudian yang kedua untuk anak saya yang nomor 2 Rohib, ini sudah tak pesen beberapa waktu yang lalu biar nanti bisa hadir bersama dengan saudara-saudaranya. Ternyata dia hari ini katanya masuk juga, masuk untuk kegiatan kerjanya, nggak tahu itu masuknya lembur atau apa, katanya lembur gitu. Nah sehingga hari ini mohon dimaafkan kalau saya yang mengundang, ternyata anak saya ada satu yang nggak bisa hadir. Nah, kemudian yang kedua, setelah anaknya 8 mendapat pasangan masing-masing, pasangannya 7, kemudian punya cucu. Nah punya cucu. Cucu ini mulai dari saya ada 3 orang, Dik Fatkul Amin 2 orang, Dik Nur 2 orang, Dik Farudin 2 orang, Dik Siti 1 orang, 1 orang saja Siti tok gitu kan. Kemudian Dik Huda 2 orang, Dik Rahmadi 2 orang, Dik Ali 3 orang. Jadi mbarepe karo ragilit diwehi telu-telu. Nah, ya itu pasangan. Pasangan jadi mbarep karo ragil telu-telu. Jumlahnya ada 16 cucu. Ada 16 cucu. Tadi malam data hitung-hitung itu. 16 cucu jumlahnya, kemudian dari cucu itu ada 2 yang sudah menikah dapat pasangan, yaitu adiknya Dek Nur dan benarnya Dek Nur dan Dek Sutar, yaitu Dek Hasan sama Dek Iva. Punya pasangan Dek Iva berarti dengan Dek UH ya, Dek Iva dan Dek UH, Dek Hasan dengan Dek Rahma. Nah dari 2 pasangan ini punya buyut. Nah jadi Mbah Salam itu sudah punya buyut. Buyutnya berapa? Buyutnya 3. Dari Ifah 1, dari Hasan 2.
Nah, namanya tadi belum tak catat, tadi sudah dikirimkan namanya. Untuk namanya putranya Di Hasan, yang pertama Hamizan, yang kedua Hafla. Hafla, panggilannya Hafla ya. Ya, kita minimal panggilannya ngerti. Kemudian putranya De Iva Arsila. Arsila. Dan ini putranya yang tercantik, saya tadi belum kenalin namanya sih. Aska. Aska Dina Zahra Sahira Ali. Nah, namanya Aska. Jadi putranya ini cucu buyut sampai buyut. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesenangan. Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik semuanya, saya diberikan pesan kepada Mbah Agung, Mbah Utri. Ketika waktu itu suatu saat nanti, waktu itu masih Mbah siapa, Mbah Agung, Mbah Utri ada, gitu kan? Ketika nanti nek aku wis ora ono, nek aku wis do mati, gitu, do mati, tolong apa yang saya miliki untuk dibagikan kepada anak cucu, digawe 8 songo ya, dibuat 9. Nah oleh karena itu saat ini nanti akan saya sampaikan pesan itu, bahwa ketika Mbah Salamin, Mbah siapa itu Siti Aminah memberikan sedekah, salah satunya adalah kita tahu bahwa melanjutkan amal jariah orang tua itu adalah melanjutkan kesenangannya. Karena Mbah Kakung, Mbah Putri senangan sedekah, sehingga kami putra-putranya berusaha untuk memberikan sedekahnya atas nama orang tua. Kebetulan ini memang kemarin saya sampaikan, yang kemarin mohon maaf saya yang melakukan dengan Dewarudin, khususnya tanah yang ada di Karangnongko, ya, di Karangnongko. Karangnongko ini kami jual. Di situ laku 260 juta, disampaikan 260 juta, tetapi kita terima resep 250 juta. Dari 250 juta itu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dulu adalah yang 200 juta kami berikan kepada yang berhak. Kemudian yang 50 juta ini kami alokasikan kepada Bapak Ibu. Ketika saya alokasikan kepada Bapak Ibu, ini untuk sedekah, untuk sedekah, untuk yang lain-lainnya. Di antara udah kami sedekahkan, ini ada di Masjid Andong itu 4 juta, Masjid Gemolong lewat Diudin 5,5 juta, Masjid Milukun yang pertama 4 juta, Musola Kampung Sewu Solo 3 juta, bantuan jalan bantuan untuk jalan di jembatan di daerah di kampung saya ini 1,5 juta. Benar Masjid Rukun yang kedua 5 juta. Ini jumlahnya ada 23 juta. Nah, 23 juta. Nah, nanti yang lainnya ini berarti masih ada 27 juta. Nah, 27 juta. Nah, pada kesempatan ini memang target kita adalah Mbah nanti lebih dari 25 juta. Yang lainnya biar nanti dari tangan anak-anak, dari tangan kekayaan kita nanti akan kita tambahkan. Maka saya harapkan ketika adik-adik ini nanti memberikan sedekah, ini harapan saya selalu membawa nama bapak dan ibu. Ya, jadi misalnya sedekah misalnya cukup 1 juta misalnya, yang 250 atau yang 500 atas namakan bapak dan ibu. Sehingga dengan demikian ketika kita sedekah selalu mendapatkan pahala, orang tua kita juga pahala. Untuk itu saat ini saya akan sampaikan pesan itu. Salah satu adalah sedekah ini yang paling baik kan salah satunya untuk keluarga. Nah untuk itu
barangkali Mbah Akung, Mbah Uti dulu belum sempat memberikan kepada anaknya secara tunai, belum sempat memberikan kepada anak cucunya secara tunai dan buyutnya. Hari ini mungkin saya melalui tangan saya ini punyanya Mbah, mohon ini nanti diterima sekaligus sebagai bentuk amanat dan sebagai bentuk doa. Nah, bentuk doa dari Mbah, bentuk doa dari kita semuanya agar Mbah Kakung, Mbah Putri yang saat ini sudah bersama Allah Ta'ala dilapangkan kuburnya, dilapangkan pahalanya, diampuni segala dosa-dosanya, dan di sisi Allah senantiasa mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Untuk itu nanti saya mohon ini tidak sama satu yang lain, urutannya berarti dari anak, menantu, cucu, kemudian mantu cucu, kemudian cicit. Nah, untuk itu nanti yang saya panggil, saya harapkan langsung menerimanya sendiri. Anggap aja ini sebagai bentuk pemberian dari Mbah kepada anak cucunya. Ya, anak cucunya. Mudah-mudahan ini barokah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana sebagai amal jariah Bapak Ibu ketika beliau sudah di sana tetap mendapatkan pahala dari apa yang adik-adik saudara nanti terima ini. Nah, oke, untuk itu mungkin akan saya mulai saja biar cepet gitu ya. Dimulai dari biasanya anak sing didik apa cilik dhewe? Teknis variasi tidak apa-apa. Ya, sangko cilik wae biasane ali biasane pengen sedhewe ya. Panggil aja udah rancangan ini. Atasnya satu tok. Berarti ini ada sedekah atau pemberian dari ibu. Akan saya panggil satu persatu. Iya. Baik, ini saya panggil anak dari 8 anak. Yang saya panggil yang paling gede dewe. Nomor 1 dan berarti nomor 8 sendiri ya, nomor terakhir ragilnya dulu Muhammad Ali Mursidi. Monggo untuk menghadap Pak Dirosid. Tolong dihitung masing-masing untuk anak dan menantu 1 orang 1 juta. Ya, jadi 1 orang 1 juta. Nanti juga kalau ada kurang nanti beli duit ya. Ini untuk di Ali. Ya. Sedekah dari Bapak Ibu Mbak Salamin. Nomor 2 Muhammad Rohmadi. Ya, monggo untuk menerima sedekah Bapak Ibu. Ya. Matur nuwun. Sedekah Bapak Ibu, mudah-mudahan insyaallah barokah ya. Nomor 3 kita panggil Kang Bagus, anak Muhammad Nurul Huda. Ya. Sedekah dari Bapak Ibu. Nomor 4 ini adalah Siti Rusmiati. Monggo menghadap ke sini Mbak Rusmi. Dikasih Bapak Ibu almarhum, insya Allah sedekah ibu-ibu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nomor 5 Kang Bagus Muhammad Fakhrudin. Ya. Saya terima sendiri, terima kasih. Itu yang
ganti Mbak Agung ya. Terima kasih, Mbak. Ketong sih ya, kleru. Hitung sih. Kayak tekpo ya.